Siapa di sini yang setuju sama aku bahwa waktu itu adalah sebuah blessing? Tapi sayangnya, aku kalau berdasarkan observasiku ya, orang-orang itu sering banget nyanyain waktu. Karena waktu ini memang sebenarnya bisa kamu dapetin secara free ya, secara cuma-cuma. Tapi sesuatu yang kamu dapetin secara cuma-cuma ini sebenarnya adalah pedang bermata dua loh, ya kan? Bisa ngasih kamu sebuah kesempatan yang luar biasa atau bisa memberikan kamu resiko ke depannya. Nah, hari ini itu yang kita mau bahas, yaitu adalah waktu. Gimana ceritanya kok waktu ini bisa jadi aset yang terbesar atau kesempatan yang besar buat kita? Kita coba belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah salah satu investor saham terkenal sedunia. Kita mau bandingin sama Jim Simons. Dua-duanya ini adalah seorang investor yang hebat. Warren Buffett itu bisa generate compound interest sekitar 22% per tahunnya. Tapi kalau Jim Simons itu dia bisa generate 66% compound interest per tahunnya. Jadi Jim Simons ini technically menghasilkan compound interest 3 kali lebih besar daripada Warren Buffett. Tapi pertanyaannya kenapa kok Jim Simons itu nggak bisa di atas Warren Buffett? Kenapa Warren Buffett tetap di nomor 1? Jawabannya adalah di waktu. Warren Buffett sudah masuk ke dunia saham itu sejak umur 11 dan Jim Simons itu baru mengerti, baru dapat treatmentnya, baru ngerti stylenya itu di usia 50-an. Jadi there's a huge gap of time. Makanya itu Warren Buffett menang karena dia memanfaatkan waktu yang pakai sistem compound interest ini tadi. Peluang kedua yang bisa kalian dapetin dari waktu yaitu adalah harga-harga di saat kalian masih muda itu bisa tergolong murah teman-teman menurut aku ya. Karena aku ini kan saat ini kerja di sektor finansial. Aku sudah observasi banyak produk keuangan, terutama kayak produk asuransi dan lain sebagainya. Jadi hari ini aku mau kasih ilustrasi nih, betapa pentingnya waktu buat kita. Contoh nih, ya, ada dua pengusaha A sama pengusaha B. Pengusaha A usianya 30, pengusaha B usianya 50. Semisal mereka dua-duanya punya hutang modal usaha sekitar 1M, dan itu kan mau mereka proteksi nih. Yang A cukup menyisihkan 15 juta per tahunnya untuk memproteksi hutangnya dia. Kalau B harus menyisihkan 50 jutaan per tahunnya untuk memproteksi hutangnya dia. Nah, itu loh teman-teman kenapa kok aku bilang waktu itu bisa berdampak besar buat produk keuangannya kita. Ya, bayangin aja beda 20 tahun harga proteksinya pun itu beda 3 kali lipat. Ya, nah inilah alasan kedua kenapa kok waktu itu bisa jadi kesempatan kalian untuk gain big, atau aku bilang di yang kedua ini kayak savings big ya. Kamu bisa save banyak budget dengan kamu melakukan financial planning sejak dini. Tapi kalau kamu nggak melakukan financial planning terus, atau kamu mendelay terus, kalian punya strategi keuangan kalian delay terus, nah waktu itu bisa berbalik jadi resiko. No longer chance but risk. Resiko pertama dari waktu itu adalah inflasi ya. Kamu cek aja deh biaya pendidikan anak, biaya rumah sakit, biaya pangan, bensin dan lain sebagainya itu pasti mengalami kenaikan atau nggak sama harga zaman dulu ya kan. Itu disebabkan inflasi. Terus yang kedua, kalau inflasi terus ada dan income kalian, ini berita buruknya, kalau income kalian di situ-situ aja tapi inflasi itu terus ada, ya artinya ini misal income ya, terus ini pengeluarannya kalian ya kan, semakin dekat income sama pengeluaran kalian nggak ada savings, itu artinya kalian nggak bakal bisa investasi ya kan. Kenapa? Karena investasi kan ya juga dari savingnya kalian kan, dari uang dinginnya kalian. Kalau kalian nggak punya dana dingin ya artinya kalian nggak bisa investasi. Nah berita buruknya lagi, kalau misal kalian nggak bisa investasi artinya kalian nggak bakal bisa yang namanya punya financial freedom. Kenapa? Karena financial freedom itu bisa kamu dapetin ketika income dari investasi kamu itu lebih besar daripada pengeluarannya kamu. Makanya itu resiko yang ditimbulkan dari waktu itu sebenarnya juga cukup ngeri gitu loh.
ya kan? Jadi itu dia beberapa resiko yang bisa kalian alami dari waktu. Jadi teman-teman, saran aku ya, jangan fokus sama saat ini, bulan ini, tahun ini, apa yang kalian mau saat ini dan apa yang kalian enjoy saat ini. Jangan cuma fokus pada present, tapi fokus juga sama future. Kalian harus mikirin juga, semisal nih, aku mau retirementnya kapan ya? Semisal retirementnya mau di usia berapa ya? Terus jumlah uang yang aku mau pegang saat aku retire kira-kira berapa ya, kayak gitu loh ya. Jadi itu aja teman-teman. Oke, I really hope that this video helps. Anyway, kalau semisal kalian butuh teman buat diajak ngobrol tentang strategi keuangan, buat ngebikin strategi keuangannya kalian bisa langsung kontak aku di sini ya. Dan kalau kalian punya saran lain, punya rekomendasi lain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita bersama-sama bisa belajar bareng. Terima kasih teman-teman buat waktunya. I appreciate it and see you guys soon. Bye-bye.